Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlak dengan NIM F2212303. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi arsitektur eksploratif dengan studi tokoh arsitek dunia, yaitu Rem Koolhaas. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang pertama, arsitektur eksploratif. Kalau kita berbicara tentang arsitektur eksploratif sendiri, bisa dibilang merupakan pendekatan desain yang menekankan pada eksperimen ide, bentuk, dan fungsi ruang itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya dalam pendekatan ini, arsitek tidak hanya mengikuti aturan konvensional, tetapi juga mencoba mengeksplorasi kemungkinan baru, merespon perkembangan kota modern, dan menciptakan pengalaman ruang yang berbeda, sehingga hasilnya seringkali yang bersifat inovatif, dinamis, dan juga tidak biasa. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pendekatan ini adalah Rem Koolhaas itu sendiri. Nah, untuk profilnya sendiri, Rem Koolhaas adalah seorang arsitek asal Belanda yang lahir pada tahun 1944 di Rotterdam itu sendiri. Nah, beliau dikenal sebagai arsitek yang memiliki pemikiran kritis dan konseptual dalam merancang sebuah bangunan. Menariknya, sebelum menjadi arsitek, beliau pernah bekerja sebagai jurnalis dan penulis sebuah skenario. Nah, penulis skenario film, bisa dibilang seperti itu. Nah, hal ini membuat pendekatan desainnya tidak hanya visual, tetapi juga naratif dan berbasis ide-ide. Ia menempuh pendidikan di Architectural Association di London dan Cornell University di New York atau Amerika Serikat. Atas kontribusinya di dunia arsitek, ia berhasil memenangkan sebuah penghargaan tertinggi di dunia arsitek, yaitu Pritzker Prize pada tahun 2000 sebagai seorang arsitek yang bisa dibilang paling berpengaruh dan punya banyak kontribusi dalam pengembangan desain-desainnya. Nah, untuk firma arsitekturnya yaitu OMA, atau yang berupa singkatan dari Office for Metropolitan Architecture, yang berdiri pada tahun 1975. Nah, Rem Koolhaas sendiri di firmanya yaitu OMA dikenal dengan pendekatan desain yang konseptual, berbasis riset, dan sangat memperhatikan konteks lingkungan. Dalam setiap proyeknya juga, OMA tidak hanya fokus pada bentuk bangunan, tetapi juga kondisi kota, aktivitas manusia, serta hubungan antar ruang. Selanjutnya, kesimpulan dari firma OMA sendiri itu menghasilkan desain yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, untuk metode desainnya sendiri, yang pertama dalam proses perancangannya itu Rem Koolhaas menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu diagram based design, research based design, dan programmatic design. Nah, metode ini yang pertama yaitu diagram based design itu menggunakan diagram yang menjelaskan konsep desain. Diagram ini membantu dalam memahami hubungan antar ruang, sirkulasi, serta transformasi bentuk. Yang kedua yaitu research based design, yaitu metode ini menekankan pentingnya riset sebelum mendesain hal-hal yang bisa dibilang perlulah dalam proses analisis desainnya. Nah, proses desain itu meliputi seperti kondisi lingkungan, kepadatan kota, serta kebutuhan sosial masyarakat. Dengan riset ini, bisa dibilang desain akan menjadi lebih kuat karakternya, desain lebih kontekstual dan tepat sasaran. Nah, untuk yang ketiga yaitu programmatic design. Nah, selanjutnya di analisis karyanya, beberapa karya Rem Koolhaas yang mencerminkan pendekatan tersebut antara lain, yang pertama Casa de Musica di Portugal yang memiliki bentuk geometris yang bisa dibilang unik dan ekspresif.
Kemudian CCTV Headquarter yang ada di Cina menampilkan struktur bangunan yang kompleks, tetapi juga tetap pada penguatan struktur dan kestabilan strukturnya. Yang ketiga yaitu Perpustakaan Nasional di Qatar. Nah, Perpustakaan Nasional di Qatar menggabungkan ruang publik dan edukasi secara modern. Kemudian yang terakhir yaitu SNU Museum Art di Korea Selatan yang menunjukkan transparansi dan keterbukaan sebuah ruang. Nah, karya-karya ini menunjukkan bahwa desain dapat menjadi inovatif ketika menggabungkan konsep, struktur, dan fungsi secara menyeluruh. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Rem Koolhaas merupakan arsitek yang mengedepankan eksplorasi, ide, riset, fungsi di dalam desainnya. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa arsitektur tidak hanya tentang bentuk, tetapi juga tentang bagaimana bangunan dapat merespon lingkungan, memenuhi kebutuhan manusia, serta memberikan pengalaman ruang yang berbeda. Bisa dilihat seperti desain dalam proses analisis tentang desain bangunan yang dirancang oleh Rem Koolhaas sendiri. Itu ada beberapa metode. Dia menggunakan seperti penerapan form follow program di mana bentuk bangunan mengikuti kebutuhan fungsi ruang perpustakaan. Kemudian flexibility of space yang ruang di dalam bangunannya dirancang fleksibel agar dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna perpustakaan di masa depan dan tanpa mengubah struktur utama sebuah bangunan. Nah, yang ketiga yaitu hybrid public space, juga perpustakaan yang tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi juga menjadi ruang publik yang menampung berbagai aktivitas masyarakat seperti diakui di diskusi, di pertemuan dan kegiatan-kegiatan komunitas. Kemudian ada Casa de Musica yang mengedepankan arsitektur as urban icon, sebuah ikon arsitektur kota di mana bangunan ini merepresentasikan bangunan dan menjadi ikon di dalam sebuah kota dan ruang budayanya sendiri. Nah, kemudian relationship with urban space design ini mempertimbangkan hubungan dengan ruang kota di sekitarnya dan area di sekitar bangunan dibuat terbuka. Hal ini tentunya dapat menjadi ruang atau tempat terbuka yang digunakan oleh publik dan masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitarnya dengan fungsi seperti berkumpul atau juga beraktivitas di area-area terbuka tersebut. Kemudian acoustic oriental design. Nah, perancangan ruang konser sangat memperhatikan kualitas akustik, bentuk ruang, material dinding, dan tata letak tempat duduk yang dirancang agar suara musik dapat terdengar dengan jelas dan juga suara musik terdengar merata dan jelas ke seluruh ruangan pertunjukan, Nah, untuk yang terakhir yaitu CCTV Headquarter. Nah, di Beijing CCTV Headquarter ini menggunakan konsep arsitektur is a system. Nah, seperti pengertiannya tadi, bangunan ini menggambarkan sistem kerja media yang terhubung. Untuk selanjutnya beberapa contoh karya arsitek Rem Koolhaas yang seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama Casa de Musica, kemudian China Central TV Headquarter, Qatar National Library in Education City, dan yang terakhir SNU Museum of Art di South Korea atau Korea Selatan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.